Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, smart student. How are you today? Welcome in our bahasa class. With me, Memrika Darmayanti. To find more, please check this out, my lovely student. Baik anak-anak, kita lanjutkan materi kita yang tentang diskusi dari minggu yang kemarin. Nah, kali ini kita membahas tentang menelaah bahasa teks diskusi, ya. Nah, kita ketahui bahwasanya penggunaan bahasa dalam teks diskusi itu haruslah menggunakan bahasa yang efektif, ya. Kenapa bahasa efektif? Karena untuk tujuan sebagai argumen persuasif, ya. Nah, apa itu efektif? Berarti bahasa yang komunikatif, ya. Nah, di sini dalam penggunaan bahasa efektif untuk tujuan persuasif, di dalam berdiskusi ada beberapa bagian, antara lainnya yaitu audiensi, gagasan, sarana persuasi, kosakata, dan kohesi, ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ya tentang audiensi. Apa sih audiensi itu? Nah, apakah bahasa yang kamu gunakan ya pada saat kamu sedang berdiskusi, pada saat kamu sedang berkomunikasi satu sama lain, bisa nggak dipastikan bahwasanya bahasa yang kamu gunakan itu dapat meyakinkan ya bagi pembaca atau pendengar. Nah, itu maksudnya ya. Audiens itu berarti peserta ya. Nah, disitulah hadir yang berbicara dan yang mendengarkan ya. Nah, itu dia. Terus berikutnya adalah gagasan. Nah, gagasan di sini kamu ketahui bahasanya ya, biasanya kalau kita kenal ada gagasan pokok ya, yang terletak di awal paragraf itu biasa disebut dengan deduktif ya. Terus di akhir paragraf disebut dengan induktif. Nah, di sini kita ambil apa itu gagasan? Apakah kata-kata yang kamu gunakan itu mampu menjelaskan dan menghubungkan ya gagasan tadi dengan argumen atau serta alasan kamu ya. Nah, jadi gagasan itu biasanya kalau orang yang ingin berbicara, kalau dalam tulisan itu memiliki tema ya. Nah, di samping tema ada gagasan. Kalau kita di dalam berbicara, kita harus mempunyai gagasan juga. Apa itu gagasan? Termasuk juga dengan ide ya. Nah, berikutnya adalah sarana persuasif. Kita ketahui biasanya sarana persuasif ini kaitannya dengan paragraf persuasif. Apa sih paragraf persuasif atau persuasif itu apa sebenarnya? Itu yang berkaitan dengan himbauan, ajakan, bujukan. Nah, itu yang disebut dengan persuasif. Nah, di dalam berdiskusi, apakah jelas gambaran pendapat mencoba untuk meyakinkan bagi pembaca atau pendengar. Jadi dengan adanya persuasif, kamu berbicara, menyampaikannya ya, ada himbauan, ada bujukan, ada ajakan, itu sudah dikatakan sebagai sarana persuasif. Berikutnya adalah kosakata. Kita ketahui kosakata itu termasuk juga ke dalam penggunaan di dalam konteksnya, penggunaan kata-kata, penggunaan bahasa ya di dalam konteksnya. Apakah kosakata yang kamu gunakan itu sudah sesuai dengan topik atau konteksnya? Ya. Nah, apakah dia disebut kalau kita berbicara secara lisan ya, kalau bahasanya itu kurang dipahami, berarti kosakata yang kita gunakan itu kurang baik. Nah, itu dia. Berikutnya adalah kohesi, di mana kita ketahui di dalam penggunaan kohesi ini selalu berkaitan dengan konjungsi. Apa itu konjungsi? Yaitu kata penghubung, ya. Nah, untuk apa konjungsi itu digunakan? Yang namanya konjungsi sebagai kata penghubung tentunya kita gunakan di dalam berbicara atau di dalam tulisan itu sebagai untuk merangkaikan antara satu kata dengan kata yang lain, antara satu kalimat dengan kalimat yang lain,
antara satu paragraf dengan paragraf yang lain. Jadi konjungsi ini atau kata penghubung itu sangat berperan sekali di dalam kita berbicara, di dalam tulisan Jadi konjungsi ini sangat berperan Apa aja konjungsi itu? Banyak Konjungsi ini bisa terbagi 3. Itu disebut dengan koordinatif, disebut dengan konjungsi subordinatif, dan disebut dengan konjungsi korelatif Nah, apa-apa aja contohnya? Itu ada sebelum, dan, sesudah, supaya, agar, sedangkan, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan sebagainya banyak. Oke anak-anak, sampai di sini Ibu berharap kalian dapat memahami apa yang Ibu jelaskan ini. Nah anak-anak, Ibu tadi udah menjelaskan materi kita yang berkaitan dengan menelaah bahasa teks diskusi. Tentunya penjelasan ini akan Ibu akhiri dengan 2 pertanyaan Kamu bisa lihat ini pertanyaan yang Ibu tulis di sini sebagai tugas kuis kamu, yang setelah kamu mendengarkan materi ini tadi, silahkan kamu kerjakan tugas Ibu ini 2 pertanyaan tapi jawabannya mungkin banyak. Dan ini yang nomor 1 adalah tuliskan 3 contoh kalimat persuasif. Tadi sudah Ibu jelaskan di materi apa itu kalimat persuasif, apanya yang dibujuk, apanya yang diajak, apanya yang dihimbau. Oke, jadi 3. Yang kedua, tuliskan 3 contoh kalimat yang menggunakan konjungsi. Oleh sebab itu, nah berarti nanti kamu buat kalimat dengan menggunakan kata konjungsi oleh sebab itu. Terus yang kedua, sedangkan. Konjungsi sedangkan kamu buat ke dalam kalimat. Konjungsi agar berarti kamu buat ke dalam kalimat. Gimana caranya? Terus konjungsi kemudian, dan yang terakhir adalah konjungsi sebelum. Nah, jadi ada 5 konjungsi ini, silahkan kamu tulis ke dalam kalimat. Itulah tugas kamu dari materi yang Ibu sampaikan yang berkaitan dengan menelaah bahasa teks diskusi. Oke anak-anak, semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.